Di video kedua ini, untuk memahami atau memperoleh pemahaman akan ketiga perbedaan metode tarif departementalisasi atau alokasi biaya departemen jasa ke departemen yang menikmatinya, gitu ya. Saya akan memberikan pemahaman perbedaan ketiga metode alokasi tersebut dengan ilustrasi yang lebih sederhana sesuai contoh soal di buku kalian. Untuk itu mohon disesuaikan contoh soalnya. Kalau ada perbedaan nama departemen sedikit silakan disesuaikan, begitu ya. Yang pertama dengan metode langsung atau direct method. Saya ingatkan kembali bahwa direct method ini bagaimana biaya departemen jasa atau BOP sebelum alokasian departemen jasa gitu ya, hanya dialokasikan ke departemen produksi. Artinya jasa lain tidak dapat tidak mendapat alokasian gitu ya. Nah, kita dalam metode langsung ini, metodenya relatif sederhana gitu ya. Kemudian sehingga tidak menyajikan informasi kurang gitu ya, kurang menyajikan informasi biaya departemen jasa secara akurat. Nah, berbeda nanti dengan departemen-departemen lainnya. Mari kita simak perbedaannya apa ya. Nah, contoh soalnya perusahaan Rob atau Nanaria memiliki dua departemen produksi, yaitu departemen A dan B. Jadi departemen produksinya namanya departemen A dan departemen B. Entah nanti namanya bisa departemen cooking, mixing gitu misalnya ya, dan departemen cooking gitu ya, nanti entah apa namanya. Kemudian departemen jasanya saya beri highlight merah. Sebut saja nama departemen jasanya X dan Y. Diketahui BOP departemen produksi A gitu ya, adalah 60.000. Ini saya ketik 60.000 ya. Kemudian BOP departemen jasa B 80.000, departemen jasa X 36.300, departemen jasa Y adalah 20.000. Oke, sehingga totalnya adalah 196.300 ya. Nah, kemudian menurut metode langsung begitu ya. Alokasi departemen jasa ya, sejumlah 36.300 yang diberikan departemen jasa X ya, hanya akan diberikan ke departemen produksi A dan B. Departemen jasa Y juga begitu. Yang 20.000 ini hanya diberikan ke departemen produksi A dan B. Departemen jasa X nggak dapat gitu ya. Departemen jasa lainnya tidak dapat gitu. Namun diketahui persentasenya. Ini cara bacanya begini. Jasa yang disediakan X sejumlah 36.300 ini untuk A 40%, untuk B 40%, untuk departemen produksi A dan B masing-masing 40%, yang sejumlah 36.300 itu gitu ya. Dan untuk departemen jasa Y 20.000. Ya, dia tidak mungkin memberikan atau kebetulan contoh soalnya tidak memberikan ke departemennya sendiri ya. Nah, kemudian departemen jasa Y yang 20.000 ini memberikan yang BOP-nya jumlahnya 20.000. Dari 20.000 tersebut 20%-nya untuk A, 50%-nya untuk B, dan 30%-nya untuk X, sehingga totalnya 100%. Perusahaan menggunakan kapasitas normal untuk departemen jasa A sebesar 100 jam mesin ya. Jadi nanti berapa
berapa biaya per unitnya, ya. Kemudian untuk departemen untuk departemen produksi B, kapasitas normalnya berdasarkan jam kerja langsung. Jumlahnya 1000 jam kerja langsung. Kita pahami dulu soalnya, ya. Kita akan mulai ke pengerjaannya. Ini dimasukkan ya, begini departemen produksi gitu ya, A dan B, departemen jasa X dan Y namanya. BOP-nya kita masukkan 60 80 untuk B, kemudian 36.300 untuk X dan 20.000 untuk Y. Menurut metode langsung ya, hanya akan membagikan jasanya kepada departemen produksi. Jadi yang dapat hanya A dan B. Ya. Departemen jasa yang membagikannya boleh mana saja lebih dulu. Boleh X, boleh Y. Saya contohkan Y dulu ya, gitu ya. Jadi Y yang jumlahnya 20.000 ini gitu. Y akan membagikan 20.000-nya untuk A berapa persen? Untuk A 20%, ini dia. Untuk B 50%. Sehingga dari 20.000 itu, karena habis untuk A dan B, maka caranya 20% gitu ya. 20%, kemudian dibagi 20% ditambah 50%. Gitu. Kemudian, dikali berapa sih? Dari 20.000 ini berapa sih B? Berapa sih A dapatnya gitu ya. Nah, ternyata A mendapat 5.714. Lalu B berapa? Berarti B sisanya 20.000 dikurangi 5.714. Namun kalau menurut perhitungan apakah sama gitu ya? Ini samanya caranya 50% dibagi 20% ditambah 50% gitu ya. Kemudian baru dikali 20.000. Ini sisanya. Jika kita jumlahkan, berarti X nggak dapat ya. X 0, gitu kan? Jika kita jumlahkan, ini tambah ini harusnya 20.000. Sehingga departemen Y ini istilahnya sudah habis dibagi. Gitu. Nah, kemudian sekarang yang departemen B. Lihat kembali di soal. Departemen B, alokasi departemen jasa X. X memberikan 36.300. 40%-nya, gitu kan? 40%-nya untuk A dan 40%-nya lagi untuk B. Jadi pembaginya adalah hanya departemen produksi saja, begitu. Karena apa? Untuk menghabiskan yang BOP alokasian ini 36.300. Jadi kalau kita bagi dengan 20% kurang nanti, coba kalian bagi gitu ya. Pasti pertanyaannya itu kan ya nanti ya. Kemudian dia akan membagi 36.300. Berarti karena sama-sama 40%, jumlahnya pasti harusnya nggak usah dihitung, tetap sama. A 18.150, B 18.150. Kalau nggak percaya coba aja gitu ya. Ini sama 80% dikali 36.300. Nah, kenapa? Biar jumlahnya sesuai dengan jasa yang dibagikan X ke A dan B.
X totalnya berapa? Pasti 36.300, itu kan? Biar habis dibaginya. Nah, lalu Y nggak dapat. Oke, ini minus ya. Nah, kapasitas, sekarang kita akan mencari tarif BOP setelah alokasian. Kapasitasnya berapa? Oh, 100. Untuk A 100. Nah, untuk B 1000. Maka setelah dijumlahkan BOP sebelum alokasian dan setelah mendapat alokasian dari Y dan X, jumlah departemen A BOP setelah alokasiannya adalah 83.864 dibagi kapasitas normalnya 100. Sehingga tarif BOP setelah alokasi 838,64 jam mesin. Ingat satuannya jam mesin. Kemudian departemen B jumlahkan BOP sebelum alokasian 80, Y ditambah Y, alokasian dari Y, dan ditambah alokasian dari X, totalnya 112.436. Dibagi dengan kapasitas normalnya 1000 ya, sehingga tarif BOP setelah alokasian 112,44 jam kerja langsung. Ini metode yang pertama, metode langsung. Di video ketiga akan saya bahas mengenai metode bertahap. Mohon dipahami terlebih dahulu untuk mempermudah pemahaman di video ketiga. Terima kasih.